Lanjut. Oh iya, maritim ya? Ya. Maritim. Kenapa tuh maritim? Ya kan tadi apa sih? Di sana tuh banyak pembudidayaan biota lautnya. Mulai pertama dari rumput laut, dari udang. Itu udang di sana betul-betul dibudidaya. Mulai dari mereka bertelur. Udang bertelur nggak sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Balik lagi di Adikarsa dan hari ini kita kedatangan bintang tamu dari salah satu teman kita yang datang jauh-jauh dari Kepulauan Riau. Langsung aja kita sambut ada Khairul Al-Fatah. Ya, halo guys. Ini kameranya mana tuh yang gue lihat? Yang mana aja ini boleh? Yang di tengah, yang situ. Yang itu. Halo guys. Sebenarnya nggak jauh-jauh banget sih. Soalnya sebenarnya langsung kamar gue. Ya, maksudnya asli Oh, jauh. oke. Jadi gimana nih? Oke, gimana kabarnya? Baik, ya paling sedikit haus ya. Karena sekarang puasa ya. Oke. Tapi puasa kan belum ada yang bolong. Semoga. Soalnya kemarin ada kejadian kan ya, kita tahu. Ya udah, kita gak bakal ngomongin itu. Siap. Oke, gimana adaptasi lo setelah lama tinggal di Kepri dan sekarang harus tinggal di Jawa? Ada sesuatu nggak yang bikin lo jadi culture shock mungkin? Adaptasi. Sebenarnya perbedaan di sini sama di tempat dia tuh nggak jauh-jauh banget. Paling ya bahasa doang. Bahasa tahun berapa sih kita? Tahun 2021 ya? Kelas 10. Oh iya. Kelas 10 tuh semester 1, gua awal kesini cuma kaget di bahasa doang. Kan kalau di tempat gua tuh pakai bahasa Melayu ya. Pakai bahasa Melayu. Nah, tiba gua di sini pakai bahasa Sunda, ya gua nggak ngerti ya pada ngomong apaan. Ya udah gua diem-diem baik kan, jadi anak kalem, santai gitu. Beda ya masa katanya. Jauh banget. Gimana tuh? Jauh banget. Pernah Mulai nggak sih lo dari ngomong terus orang-orang tuh kayak aneh gitu. Kok Nah. ngomong kayak gitu? awal tuh mulai dari kan kalau awal pertama masuk itu kita nggak sekolah dulu kan, nggak belajar. Ya. Masih ada briefing apalah gitu dari sekolah kan. Nah, awal itu dari bangun tidur di asrama. Biasa kan kalau kita bangun tidur tuh musrif bangunin terus suruh piket masih beres-beres. Nah, di situ gue bilang ke Ustadz kan, siapa nanti saya kemas kamar saya. Anak-anak kamar ketawa tuh. Ya kan gue nggak tahu ya gue salah di mana. Iya. Terus gue tanya, kenapa? Kemas apaan kemas? Terus gue bilang, lah kalian nggak pernah tahu apa kemas apa? Kayak ngebersin, ngerapin gitu. Baru mereka ngerti. Itu awal mula. Ya gue kayak kaget aja lah ya. Ya udahlah, mungkin kan beda dari bahasa dari di sana sama di sini. Terus yang kedua tuh di pas sekolah. Pas sekolah gimana? Pas sekolah. Sebenarnya bukan pas sekolah sih, itu dari jalan ke asrama menuju ke sekolah. Nah kan kalau di sini tuh lebih banyak binatang hewan yang terbang kayak apa? Serangga, Kumbang, belalang, terus gitu. belalang, terus ngengat. Ya. Nah awal mula tuh gue bilang itu kupu-kupu raksasa kan, sama juga tuh, karena gue nggak tahu itu kan ngengat kan, mirip kupu-kupu raksasa kan, juga sayapnya kan juga bagus kayak kupu-kupu ya. Lagi di jalan nemu ngangat gitu, terus tuh bilang gimana? Mau ngengat terbang, gue langsung teriak kan, tengok tuh apa tuh, pada ketawa kan. Ya, gue kan ngasih lihat kayak ngangat terbang itu apa lucunya kan, bukannya malah bagus terpesona. Gue langsung bilang, apa sih, apa yang salah gitu. Terus mereka bilang, tengok. Gue kasih tahu, tengok tuh lihat. Terus gue bilang kan, masa kalian nggak pernah nonton Upin Ipin sih, kan sama bahasa gue sama kayak Upin Ipin gitu. Terus mereka ketawa-ketawa aja ngakak sampai ke kelas. Nah itu di situ. Melayunya kental banget berarti di sana ya. Ya kental banget. Ya kalau secara perilaku gitu, perilaku teman-teman ke lu mungkin atau yang lainnya ada nggak yang beda gitu? Perilaku ya, sebenarnya perilaku sih biasa aja sih, kan gue orangnya have fun gitu lah kan. Enjoy lah ya. Enjoy lah, easy going. School living, menikmati segala sesuatu. Oke, siap beres. Ya gitu lah kan ya. Ya kan? Iya. Kalau dari makanan ada nggak yang bikin Makanan. lo mungkin tiba-tiba jadi nggak suka? Maksudnya kan lidah orang Kepri sama orang Jawa pasti beda. Gue tuh paling nggak suka tuh sama makan dapur di sini. Apalagi dari seafoodnya. Kenapa? Seafoodnya dari yang cumi-cumi tuh. Tuh cumi-cumi udah gede ya. Ya gitulah kan, gede. Beda banget sama yang di Kepri. Kalau di Kepri tuh sebutannya sotong. Nah, beda. Iya. Sotong kan? Tahu sotong. Beda cumi sama sotong tuh, kalau di sana sotong tuh sebenarnya sama cumi sama sotong, cuman beda dari segi warna doang. Warna di luarnya warna kulit lah, bisa dibilang warna kulit. Kalau di sini kan cumi itu warna pink. Kalau di sana tuh warna hitam bintik-bintiknya. Bintik-bintik luarnya. Oh, juga ya. Dibilang lebih langsing lah daripada di sini. Beda spesies gitu ya. Kayaknya sih beda spesies. Gue juga kurang tahu. Oke. Jadi hari ini kita
bakal ngomongin soal Kepri, Kepulauan Riau ya, tanah kelahiran lo. Karena Kepri terkenal dengan kemaritimannya, seperti yang kita tahu juga Kepulauan Riau 3/4 luas wilayahnya itu diisi sama air semua ya kan. Air semua. Terus juga dengan Melayunya yang kental, nah kita bakal ngomongin 2 hal itu kali ini. Baik. Sebelumnya makasih udah datang di Adikarsa ya. Iya. Udah mau diajak. Deket kok soalnya. Langsung melangkah 20 langkah pengen nyampe. Oke. Nah, berkenaan dengan Melayu nih. Katanya di Kepri itu Melayunya beda-beda ya. Beda-beda. Bahkan gue baca aja di Kepulauan Riau aja nih, dialek, cara pengucapan, bahasa Melayu aja tuh banyak, ada 15. 15 ya? Gue sih kurang tahu sih. Sebenarnya tuh di sana tuh Kepulauan Riau tuh terdiri dari 4 pulau besar setahu gua. Yang pertama tuh Pulau Bintan. Nah, Pulau Bintan tuh terdiri dari Pulau Tanjung Pinang, ibu kotanya. Yang kedua tuh Pulau Batam yang dikenal dengan HP murahnya atau barang-barang murah yang di sana. Oh iya. Nah, terus yang ketiga tuh Pulau Lingga, yang keempat tuh Pulau Anambas. Anambas. Oh iya, gue pernah dengar. Anambas. Itu banyak juga tuh kayak illegal fishing di sana, terus juga katanya laut di sana mau diambil sama Cina. Ya, sengketa ya. Ya, sengketa. Terus juga kabar-kabar sekarang katanya mau diambil sama Malaysia, Cina. Waduh. Nah, kenapa tuh? Nggak tahu sih, katanya gara-gara ada bekas peninggalan kerajaan Melayu di Pulau Riau, jadi kayak masih hak milik sama dengan Malaysia gitu. Faktor historis ya, sejarah. Tapi secara undang-undang mah nggak ada kan? Nanti gue nggak tahu tuh, soalnya gue lama di sini kan. Jarang buka media sosial kan nggak tahu. Di 4 pulau besar tadi lu tinggal di mana? Gue tinggal di Pulau Bintan, di Tanjung Pinang. Di ibu kota. Soalnya kan ayah gue tuh kerja di provinsi. Jadi kalau jauh dari pulau itu kan susah, harus naik kapal lagi, lama perjalanannya. Jadi lebih dekat lebih bagus. Di antara 4 pulau besar tadi, bedanya bahasa-bahasa Melayunya tuh kayak gimana? Bedanya ya, sebenarnya di Pulau Riau tuh Melayu tetap Melayu. Cuman dari penggunaan kosakata aja yang mungkin di Tanjung Pinang sama Batam udah mulai kurang. Apalagi di Batam. Karena banyak budaya masuk ya, globalisasi. Budaya globalisasi yang sangat wah di sana. Dari segi barat, Cina, ya semua masuk di Batam. Karena kan di sana juga daerah transit barang-barang, daerah transit pesawat di sana di Batam. Jadi kalau orang dari Jakarta mau umroh, dari Jakarta transit dulu ke Batam atau ke Singapura, baru terbang lagi langsung ke Jeddah. Nah dari Batam, Tanjung Pinang, terus tadi juga Anambas yang beda ya, yang kata lu bukan wilayah kota. Itu ada nggak sih kosakata yang lain? Kosakata beda maksudnya? Beda ya, paling dari kan kalau gue tuh di Tanjung Pinang ya, kan daerah ibu kota ya juga udah mulai kena imbas-imbas globalisasi. Jadi di sana tuh udah mulai Melayunya udah mulai kurang. Ya paling kayak tadi cuman tengok, terus kayak kemas, terus ya paling penggunaan saya, kamu. Jadi tuh kalau gunainnya tuh kayak kalau misalnya anak remaja ya, ke kamu tuh kalau aku tetap aku. Nah, tapi kalau yang kental Melayunya ada 2. Apa tuh? Di pembahasan kamunya. Yang pertama tuh ada awak. Yang kedua tuh ada Mike. Nah, jadi ibu saya tuh kalau ngomong sama temannya sering pakai ngomong Mike. Mike nak kemana? Mike nak beli apa? Gitu. Ya lah dah, gitulah. Terus juga ada penggunaan kata iya. Di sana tuh kalau Melayu kentalnya ngomong iya tuh awak. Jadi kayak misalnya ibu ngomong ke anaknya nih, misalnya kayak, Heru udah kemas kamar belum? Awak mah, ya. Ntar lagi gitu. Di daerah lo nyebut juga awak? Sebagian. Sebagian. Ya buat orang-orang sana aja. Maksudnya kalau ada orang luar paling udah gunain bahasa Indonesia. Sehari-hari di rumah pakainya apa? Akuko. Tapi kalau sama orang tua enggak. Oh iyalah, nggak sopan. Benar. Soalnya kan kalau di sini bilang akuko tuh kayak kasar banget ya. Sebenarnya di sana tuh juga dibilang agak kasar. Cuma kalau ke orang tua, kalau ke umur sebaya masih biasa aja. Karena kan di sana emang Melayu kan. Kayak Ipin juga ngomong kan kayak isko nih ya. Itu lah tahu. Nah, ya. Di Kepri nih, pendidikan bahasa Melayunya pasti ada dong. Ada. Melayu yang sekental itu yang kita tahu. Bahkan lu aja dari tadi ngomong logatnya Melayu abis. Udah mulai hilang Melayu gue di sini. Enggak, masih sama. Tengok. Udah ketawa. Lanjut. Ya itu tadi pendidikan di sana sama di sini ya. Di sana gimana? Perbedaan di sana sama di sini sih dari pembelajaran ada, tapi
kan gue dulu di SMP di sana di Tanjung Pinang. Ya. Itu juga Islam terpadu kan, masih rangkaian JSIT. Paling perbedaannya cuma ada satu pelajaran yang khusus di sana. Apa Nama tuh? pelajaran itu kayak Arab Melayu. Itu belajar apa aja di Arab Melayu? Itu dia tulisannya tulisan Arab, tapi gunanya bahasa Melayu. Contoh? Contoh kayak gimana? Kayak kan kalau bahasa Arab kan diartinya ke Arab. Ya. Nah kalau ini cuma tulisan doang yang Arab, tapi tetap Melayu. Jadi ada beberapa huruf yang beda kayak P. Nah P itu hurufnya ko, tapi titik 3 di atas. Oh, ada aksara baru. Ada aksara baru di ya, sana. Tapi untuk penggunaannya sama kayak aku tetap alif, K, sama wow, aku gitu. Sama. Nggak ada kayak Berarti bukan kosakata bahasa Arab Bahasa- murni, bukan cuma kosakata, hurufnya aja. Nah, tulisan Arab, bahasanya tetap bahasa Melayu. Oh, itu berlaku di semua jenjang tuh, wajib ada. Atau SD doang, atau SD SMP, SD, atau SMP. sampai SMA mungkin ada. Kalau SMA gue nggak tahu tuh, soalnya gue SMA di Subang. Iya deh, oke. Terima kasih informasinya. Oke, nah kalau di Kepri itu ada nggak sih istilahnya program pendidikannya? Kalau gua nih dulu waktu SD itu kan ada nyunda istilahnya. Setiap hari Nyunda. Rabu, nah gua tuh biasanya pakai baju Bahasa paksi, ya. baju hitam. Nah nanti mungkin anak-anak perempuannya pakai baju kebaya. Bayar. Kalau di Kepri ada juga nggak sih? Sana ada, jadi itu di setiap hari Jumat. Di setiap hari Jumat tuh pakai baju namanya kurung Melayu. Kurung Melayu. Kurung Melayu. Nah, jadi kalau perempuan tuh baju kurungnya kayak pakai gamis lah, gamis biasa. Paling cuman di stylein sama namanya songket lah, tambahan songket. Songket tuh kain yang Kain, nah tapi taruh di pinggang. Kayak Oh. sabun juga, ya tapi digunain di atas lutut. Nah, dalamnya juga ada celana. Sama juga yang laki-laki juga. Jadi itu laki-laki dia ada baju khasnya kurung, dia nggak berkerak-kerak kayak gini nih. Kayak baju koko. Terus di bawahnya celana bahan biasa, warnanya sama dengan bajunya. ada. Terus pakai songket, Oh. digulung. Kalau bisa pakai gesper yang nggak pede, kalau itu songketnya melorot. Nah, habis itu di kepalanya juga bisa pakai tanjak di sana sebutannya. Tanjak. Tanjak. Pernah tahu tuh tanjak? Enggak tahu. Bisa ditampilin nggak sih tanjak? Ya, tolong nanti editor bisa ya ditampilin di sini. Tanjak tuh kan editor di sini. Tanjak. Oke. Sip. Mantap. Di tanjak tuh kayak topi taruh di kepala. Cuman tengahnya bolong. Kalau di Sunda yang ini bukan. Jadi mungkin lo pernah lihat ya di sini yang kalau orang Sunda pakai tuh biasanya ada Blampon. iya kayak Blampon. modelan gitulah. Belampannya Kepri. Bisa dibilang belakangnya Kepri. Soalnya itu kan termasuk ciri khas orang Melayu di sana. Jadi kan, tapi kan kalau belakang tengahnya nggak botak. Ya. Jadi kalau misalnya bapak-bapak tengahnya botak dia ditutupin. Sama juga sih dengan tanjak. Kan kalau tanjak pinggirnya doang gitu. Ya. Terus gimana ya? Susahnya nggak ada tampilan tanjaknya di sini. Udah tadi. Oh ya betul lah. Nanti Bisa tolong di search ditampilin. di Google lah guys. Yang penasaran sama tanjak. Cuman ya kita sebagai informasi di sini, tanjak itu terbuat dari songket juga, Kain juga berarti. kain songket. Nah jadi songket itu kita bahas songket dulu ya kan ya. Songket itu terbuat dari bahan tenunan. Jadi kain yang ditenun pakai tangan. Terbuat dari benang emas atau perak. Jadi kelihatan tuh kayak kilat-kilat gitu. Itu industri rumahan banyak banget di sana. Banyak di sana. Terus digulung sedemikian rupa jadi tanjak. Jadi tanjak tuh digunakan untuk acara-acara penting. Nah, di setiap acara penting itu bentuknya beda-beda. Tergantung lipatannya gimana. Oh, bentuknya gak cuma satu. Nggak cuma satu, banyak. Ada berapa? Bisa bilang puluhan sih. Oh, Bisa bilang puluhan. banyak banget. Karena di sana tuh kayak bagus lah pokoknya tanjak. Dan dari ke-40-nya tuh semuanya pasti dipakai biasanya dalam setiap Tergantung acara. acaranya. Jadi setiap ada acara ini, acara pernikahan atau acara pertemuan balai besar, Acara pertemuan adat, terus acara ketemu sama petinggi-tinggi, beda-beda tanjaknya. Oh, beda-beda. Sebenarnya gue mau buat tanjak sini, cuman si Yes ngotot banget sekarang ekspor podcast ya. Dih, lu utang podcast sama gue dari semester lalu soalnya. Itu kemarin lupa kan, takut hancur ditaruh di bagasi. Soalnya gue cuma bawa koper doang, Di rumah punya berapa emang? 3 sih. Oh, 3. Itu juga punya bapak gue, punya gue. Bisa jadi contoh kan kalau dibawa sini gimana bentuk tanjak. Kan bisa dipakai gitu. Tapi karena pakaian sekarang ya mohon maaf gitu. Oke, siap guys. Lagi nih. Nah, sekarang kita ke maritimnya. Tadi kan ya, Hmm. Kepulauan Riau itu 3/4 luas wilayahnya banyak dipenuhi sama air. Air, Air. banyak Nah, ikannya. Kalau di sana berarti ekonomi kelautannya gimana tuh? Ekonomi Budaya kelautannya. ikannya. Budaya ikannya. kan?
Di sana tuh satu pemasokan terbesar tuh dari budidaya biota laut. Jadi kayak apa sih namanya? Hewan-hewan laut. Hewan-hewan laut. Ikan, Bukan. udang, apa? Wisata alam. Oh, Itu kan iya. dari laut juga, dari pantai. Terus dari laut kita bahas sekarang di pembudidayaan. Di sana tuh banyak pembudidayaan biota lautnya. Mulai pertama dari rumput laut, dari udang. Itu udang di sana betul-betul dibudidaya. Mulai dari mereka bertelur. Udang bertelur nggak sih? Iya, Bertelur kan ya? benar betul. Bertelur. Terus jadi anak. Nah, jadi di sana kalau misalnya ada penangkapan anak-anak udang tuh dalam segi banyak ya, sampai mengeksploitasi laut. Nah, itu kena ada undang-undangnya, bisa dipenjara. Ada undang-undangnya itu di penjara berapa lama? Kira-kira? Kurang tahu sih, soalnya gue belum pernah ngalamin. Belum Oke. pernah mancing udang ya. Betul udang bukan dimancing. Udang bukan dipancing. Ditangkap. Tapi ditangkap menggunakan Mancing udang, jaring. kapan nangkap udangnya? Iya susah. Jelas. Yang ketiga, oke stop. Yang ketiga ada lobster. Oke, lobster. Lobster. Juga banyak budidaya lobster. Terus ada kepiting. Itu sebutannya renjong. 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 Gue juga lupa tuh bedanya renjong. Sama kayak rajungan atau beda lagi? Sama. Yang di laut kan? Dalam laut kan? Tinggalnya dalam laut kan? Pokoknya lebih kecil daripada kepiting. Oh, enggak deh, kayaknya beda kalau sama rajungan. Rajungan tuh kepiting besar. Kepiting besar dia tinggalnya di laut, benar-benar di laut, di dalam laut. Kalau kepiting kan dua alam. Kalau rajungan ini benar-benar di laut. Gak mungkin yang dia sifat kan? Oke lanjut. Suka-suka deh. Ya, oke. Berarti yang rajungan tuh kulitnya keras apa gimana? Soalnya kalau yang renjong ini dia kecil tapi berisi, montok, nggak langsing, banyak dagingnya. Terus juga gampang dikupas kayak pakai gigi. Kalau rajungan gimana? Rajungan nggak tahu, sebetulnya gue belum pernah makan rajungan karena gue nggak terlalu suka seafood. Enak sih tuh. Ya kalau seafood di sini pernah tahu juga gue. Soalnya gue Di sana banyak ya? Banyak. Gue juga benci seafood di Asipa. Nggak enak gue. Ya Tapi beda olahannya dong. Iya benar. Juga mungkin beda di pembudidayaannya. Mungkin kan kalau di sini Subang tuh kan jauh dari laut ya. Mungkin lama. Iya. Transportasi dari tepi laut ke pasar Subang. Nggak seger ya, nggak fresh seger from mungkin, air. seger ya. Nggak fresh from water. Kalau di sana kan di mana-mana air. Air. Angkut bener. dikit, wah. Langsung bisa dimasak, seger itu enak banget. Harus dicobain. Bisa jalan-jalan ke sana. Ntar Boleh, gua jemput. nanti ajak ya, gue ngirim ke malu. Yang ada kepiting, isi. Oh, sama kayak kemarin. Yang kan gue pernah dipakai sama orang tua gue tuh. Iya. Yang isinya ada apa? Kentang, kacang, sama ikannya. Terus gue bilangnya ikan bilis kemarin tuh. Terus gue bilangnya ikan bilis itu apa? Oh, yang waktu itu. Nah, pernah tahu kan? Nah. Terus dia bilang apa sih ikan apa? Nggak tahu, gue lupa. Pokoknya gue nggak tahu itu ikan apa. Apa sih, Ji? Oh iya, teri. Teri. Iya. Nah, kan kalau di sini tuh teri agak gede-gede kan ya. Iya, di sana kecil. Di sana tuh kecil, nah sebutannya bilis. Cuman di sana tuh kayak ada size-nya gitu sih. Emak gue juga sering beli, ditanyain mau size gimana bu, gede, sedang, langsing, terus krempeng gitu. Ya tapi nggak sebutannya gitu sih, itu bahasa gue aja. Oh, oke. Di sana sering makan apa? Udang, lobster atau ikan? Di sana ya ikan sih, Ikan. ayam juga. Iya. Tapi gue lebih suka seafood di sana. Soalnya kalau gue balik di sini nggak bisa ngerasain seafood di sana lagi. Ya, mungkin pengolahannya satu beda, terus yang kedua juga lidah lu mungkin nggak terbiasa sama pengolahan Terus di di sana sini. juga fresh kan. Iya. Nah, di sana tuh juga kalau budidaya bilis tuh pakai ada namanya dia kayak bangunan di tengah laut. Itu namanya kelong apa kelong gitu? Kelong kalau nggak salah. Kelong apa tuh? Itu di sana jadi tuh kayak rumah ngapung, di bawahnya jaring-jaring tuh buat ngebudidaya si bilis tadi. Oh iya. Bisa buat nangkap, bisa buat budidaya. Jadi nanti kalau udah angin utara kan gelombang gede, ditarik tuh si kelongnya ke tepi biar nggak terombang-ambing. Soalnya dia nggak permanen. Jaringnya, jalannya. Bukan jalan tuh kayak bener rumah. Ah, rumahnya ditarik gitu? Dia tuh rumah terapung lah sebutannya. Itu di bawah tuh isinya drum-drum. Oh, Drum-drum. iya. Paham. Terus lantai satu, ya kita buat sebuah lantai satu ya kan ya. Lantai satu tuh isinya apa tadi? Jaring-jaring buat Ya. budidaya si bilis Si tadi. bilis, Nah, ikan. terus atasnya baru rumah buat si orang tadi tidur. Biasanya sih cuma 5 hari sampai berapa? Seminggu. Pernah ada kabar tuh si kelongnya lepas talinya.
Jadi kan kalau kerang tuh pakai jangkar ya biar nggak terbang ambing. Jangkarnya putus. Nyasar ke Vietnam. Wes, jauh juga. Jauh juga tuh. Enak juga orang yang jalan-jalan ke Vietnam ya pakai kelong. Terus. Jadi kan Kepri kan dekat sama negara tetangga juga berarti kan? Berbatasan Deket banget. langsung di utara sama Vietnam. Vietnam tuh lumayan jauh sih kan. Ya tapi kan di utaranya ada Vietnam kan, Vietnam, Kamboja. Terus itu Kamboja. dekat Malaysia juga, Singapura. Singapura, lebih dekat sama Singapura. Berarti banyak dong interaksi, mobilitas orang luar negeri sama dalam negeri. Bolak-balik tuh Malaysia, Kepri Malaysia mungkin. Itu kalau libur Sabtu Minggu doang tuh orang Singapura sama ke Malaysia tuh banyak ke Batam. Soalnya lebih murah barang-barang tuh di Batam. Nah, gue bingung nih, orang luar negeri aja ke Batam, tapi kenapa orang Batam ke luar negeri? Bosan kalian nggak di Indonesia? Kayaknya ya. Apa emang gaya hidup mereka gimana? Tapi kalau gue bandingin ya emang lebih murah di Batam daripada emang jauh banget dong. Daripada di Singapura. daerah Ya. lu. Oh. Nggak ya gitulah. Nah, jadi Sabtu Minggu tuh orang Singapura ke Batam buat belanja, shopping, kebutuhan dapur, baju. Nah, terus orang Batamnya ke Singapura. Itu nggak jauh dari aktivitas wisata ya biasanya? Jadi kalau wisatawan dari Malaysia sama Singapura belanja sekalian wisata alam. Jadi kan di sana tuh banyak pantai, banyak resort. Ya paling di sana wisata alamnya cuma pantai doang sih. Bedanya pantai di sana sama di sini, di sana tuh pantai pasirnya pasir putih halus. Keren. Bagus banget. Kan kalau di sini pasirnya hitam ya. Nggak hitam, parah banget nggak hitam. Hitam Pasirnya biasa aja, nggak hitam. Ya hitam mah itu mungkin yang udah kena limbah. kayaknya ya. Kena limbah minyak apa? Kapal-kapal minyak tuh. Misalkan kalau musim utara sering buang minyak sembarangan. Di sana juga sering tuh. Oh ada di sana. Banyak. Kan di sana tuh illegal tempat fishing gitu juga ada. illegal fishing. Illegal fishing ya sekarang juga disaingin tuh Bu Susi berhenti jadi menteri. Semakin banyak illegal fishing. Tapi kita demi membudidayakan ikan di sana. Soalnya kalau nelayan dari banyak kan dari Vietnam. Jadi bendera Vietnamnya. Nah, mereka masuk ke Indonesia terus di-prit sama TNI atau polisi kelautan. Oke. Nah, mereka beralibi bahwa mereka nggak tahu kalau udah masuk perbatasan Indonesia. Nah, Masih ya, kasus-kasus pada umumnya banyak. nggak tahu. Itu juga kasus itu banyak setelah Bu Susi udah nggak jadi menteri lagi. Nah, dulu waktu Bu Susi jadi menteri, itu kapal pagi itu langsung diambil, langsung dibom. Biar jadi rumah-rumah ikan yang baru. Katanya sih gitu, aku juga nggak tahu ya. Pokoknya ditarik. Pernah nyobain ini nggak? Apa tuh? Scuba diving, menyelam. Pernah. Gue tuh di rumah punya, bukan scubanya sih, alat snorkeling pakai pipa. Oh iya. Jadi kalau gua biasa kalau dulu waktu SMP Sabtu Minggu tuh gue sering berenang sama bapak gua, ayah gua pakai itu. Jadi di sana tuh banyak batu karang, bagus banget gitu kan. Kayak inilah di Raja Ampat, nggak jauh beda. Raja Ampat, Bunaken juga ya. Bunaken. Itu kalau di sana, kalau kalian nih guys mau scuba diving di sana tuh kalau lebih bagus di Anambas. Soalnya di sana masih asli banget. Anambas. Kadang-kadang sih juga ada imigrasi, lumba-lumba, terus paus, terus apa yang ikan pari yang mapedi. Ini apa? Ya itulah pokoknya. Iya itu, yang Banyak. martil, yang paling martil gitu. Bagus-bagus sana di Anambas. Untuk biaya sih nggak mahal kayak di Pulau Raja Ampat, murah. Paling sekitar habis 2 juta, 1 juta buat penginapan sama perjalanan ke sana. Mungkin itu juga ya salah satu yang jadi daya tarik masyarakat mau domestik atau internasional buat datang ke Kepri. Gitu. Melihat keindahan lautnya. Tapi wisata ke lautan di sana selain pantai ada apa lagi sih? Atau mungkin ada wahana-wahana, ada olahraga air misalnya? Oh, ini satu. Itu di tempat gue tuh di Pulau Bintan. Itu namanya wisata kawasan Lagoy. Itu emang kawasan internasional. Kawasan wisata internasional. Jadi di sana tuh ada zoo-nya. Bahkan di sana ada zoo-nya, kebun binatangnya. Kebun Tuh binatangnya. kan, keluar lagi Iya. teorinya. Zoo, kebun binatang lah, kebun binatangnya. Ya. Di sana juga banyak binatang sih. Tapi itu baru kemarin selesai pas habis Covid. Gue juga belum sana. Pas sempet. Oh masih baru banget. Soalnya mau libur lama takut didenda kan lagi. Ini dari tadi Oke, saya lanjut. nyinggung Asifah mulu nih. Tolong. Emang, aduh, astagfirullahaladzim. Emang ingat Nggak Asifa boleh terus. gitu. Lama Nggak dia boleh Asifa gitu. nih, saya nggak mencintai Asifa. Kangen Kepri berarti nih. Keren banget. Apalagi dengan lautnya. Itu terus di sana ada pulau terbesar dinobatkan sebagai pulau bukan pulau sih, kolam terbesar se Asia Tenggara dinobatkan sama apa sih nobatin itu?
Yang internasional, Ah, UNESCO. UNESCO ya, bisa dibilang UNESCO. Iya, Jadi kalau kebudayaan bisa. biasanya UNESCO. Ini wonderful. Bener loh Indonesia. Bisa sih, iya wonderful. Ya, Soalnya itu banyak wonderful Indonesianya di situ. Oke. Pokoknya disebut kolam terbesar se Asia Tenggara. Bagus. Kolam isinya mah ini ikan-ikan gitu. Enggak, kolam buat berenang. Oh, kolam renang. Kolam renang. Jadi kalau kalian yang mau lihat langsung aja cek di Google, namanya Treasure Bay. Treasure Bay. Treasure Bay. Oke, Treasure Bay. Treasure artinya apa? Harta karun. Harta karun Bay. Iya gak sih treasure harta karun? Kalau Iya nggak kan? salah iya deh. Iya. Ya kalau salah rawat ya, namanya manusia. Oke. Treasure Bay ya. Harta karun. Jadi sana bagus lah pokoknya. Nah, Kepri itu indah banget. Indah banget. Tahu nggak sih persamaan Kepri sama kamu? Apa itu kalau boleh tahu? Sama-sama indah. Oke lanjut. Kita sekolah kita nih. Berarti rumah lo tinggal dekat laut dong? Dekat laut. Bukan dekat laut sih lebih tepatnya. Dekat sama sungai. Sungai. Jadi jarak gua ke sungai itu, tadi itu sungai langsung nembus ke laut. Airnya yang tawar. Jadi jaraknya mungkin nggak sampai 200 meter ya. 300 meter lah paling jauh mungkin. Itu di sana banyak bakaunya. Bakau. Lebih tepatnya itu sungai sih dibilang sungai. Soalnya gua coba pernah berenang di sana, rasanya tawar, nggak asin. Bersih, masih bersih ya. Mungkin karena nggak mau nikah kali. Kan katanya kalau suka asin-asin suka nikah, mau nikah katanya. Ah, itu mau gosip orang-orang Ah, iya. doang. Oke lanjut. Kalau lagi tadi. Ya paling gitu. Cuma doain aja semoga nggak tsunami ya. Ya, amin. Semoga Kepri gak tsunami ya. Amin. Nah, katanya di Kepri juga ada free trade zone. Yang katanya banyak barang-barang masuk di Banyak. Batam utamanya ya. Free trade zone. Hmm. Nah, itu banyak di Batam. Soalnya di kawasan Batam tuh hampir seluruh kawasan itu udah free trade zone. Sebenarnya free trade zone itu kata lain tuh ya perdagangan bebas lah. Oh, iya. Makanya orang Singapura atau orang Malaysia banyak ke Batam karena tadi barang-barangnya murah. Kenapa barang-barang tadi bisa murah? Karena di sana tuh menganut wewenang kalau barang masuk tuh nggak usah pakai cukai, sama nggak usah pakai bayar pajak. Oh, Barang masuk ataupun perusahaan yang mau bangun perusahaan pabrik atau bangun apapun di sana nggak pakai pajak. Termasuk kendaraannya free, benar-benar free. Tapi kalau kalian bawa barang-barang itu keluar dari dari Batam. Batam itu kena cukai. Tergantung HP. Kok bisa gitu? HP. Soalnya kan yang gua tahu sih kalau barang masuk doang nggak kena pajak sama nggak kena cukai. Kalau keluar baru. Oh. Soalnya ada berita waktu itu kan di sana tuh ada pabrik Xiaomi. Nah itu juga salah satu kenapa pabrik Xiaomi buka di Batam karena tadi kawasan bebas pajak. Nah, jadi kalau HP Xiaomi di sana tuh dijual murah-murah. Juga HP Jangan kan Xiaomi katanya iPhone aja jadi murah banget ya. banget. Tapi itu banyak kan iPhone second yang di sana jual murah. Oh. Bukan iPhone Ori iBox. Biasanya barang-barang apa aja sih yang masuk selain HP gitu? Mobil, barang-barang mewah. Oh, mobil ada juga. Mobil banget. Itu di sana mobil bebas pajak. Nah, tapi platnya beda, guys. Itu kan kalau pada umumnya tuh ada plat putih. Kan sekarang plat hitam jadi plat putih. Iya. Nah, Oke. itu yang konvensional biasa. Terus ada plat kuning buat kendaraan umum, angkutan umum. Angkutan umum. Terus plat merah Plat merah buat dinas. dinas. Nah, di sana tuh ada plat baru, warnanya warna hijau. Apa tuh warna hijau? Itu tuh buat cuman khusus di kawasan kawasan bebas pajak. Berarti di Batam doang istilahnya. Batam Kurang lebih. mungkin di kawasan bebas pajak juga bisa digunakan. Soalnya yang gue tahu juga dari Indonesia juga gue cuma baru lihat plat itu cuma di Batam doang. Oh. Emang Kemarin- kawasan bebas pajaknya di mana aja? Nggak cuma di Batam. Di kawasan Pulau Batam, di Pulau Bintan juga ada di daerah Kijang, tapi nggak semuanya loh di Pulau Bintan itu. Yang paling banyak itu di Pulau Batam karena pemerintah sana memang memusatkan Batam tuh jadi kota industri. Oh. Jadi di sana banyak pabrik, banyak gudang-gudang buat Berarti panas Batam nih. bisa dibilang panas banget. Bisa dibilang sekarang hampir kacau sih Batam kalau nggak ditata ulang. Soalnya juga mulai kalau hujan tuh suka banjir. Karena kan di sana banyak pembangunan, perubahan juga sekarang juga globalisasi kan, iklim berubah drastis, gitu. Juga di sana kalau kalian mau nyari HP gaib kayak POVA HP-HP dari luar yang belum rilis di yang belum rilis di Indonesia. Indonesia, yang Belum resmi di Indonesia. maksudnya jarang dijual di Jawa gitu. Jadi kalian cuma bisa beli di online. Kalau kalian emang mau testimoni langsung aja ke Batam.
Jalan banyak HP bagus yang murah-murah. Kayak Poco tuh kalau nggak salah tuh ini bisa sebut merek nggak sih? Ini juga sebut merek Xiaomi ya? Iya, nggak apa-apa. Gak apa nih? Nggak apa-apa. Bukan Semoga- sponsor kok. Semoga yang punya Xiaomi nonton ya, bisa di sponsor kan lumayan. Di sini langsung ada Xiaomi kan, keren banget tuh. Oke. Lanjutkan. Ya, terus di sana ya HP-HP murah lah yang berkualitas. Yang internalnya 525, internal 285, yang RAM-nya 12. Di sana cuma dijual 1.200.000, 1.500.000. Murah banget. 2.500.000 deh, lebih tepatnya. 1.500.000. Itu murah banget, benar asli. Murah banget. Juga HP, tapi kalau HP Samsung kayaknya sana nggak murah. Harganya sama kayak di Jawa. Kayak kemarin ibu gue tuh beli Samsung, harganya juga sama di Jawa. Oh. Dari sekian banyak pelayaran, kapal-kapal yang datang, barang-barang yang masuk, ada kasus barang-barang terlarang nggak? Barang-barang terlarang ya? Kayak gimana contohnya? Ya, contoh tadi kan bisa dibilang Kepri ini jadi pusat pelayaran kan, dalam artian Ya, di sana juga perdagangan. transit Sama perdagangan. semua, ya. Nah, itu biasanya ada nggak sih kejadian atau suatu ketika ada barang-barang ilegal masuk ke situ? Nggak cuma ilegal, bahan-bahan yang berbahaya, barang-barang yang nggak seharusnya ada di situ. Contoh misal senjata tajam, atau obat-obatan terlarang mungkin gitu. Dan kalau obat-obatan terlarang mungkin di Jawa juga pernah ada kan ya? Di Jawa, di sana juga ada waktu itu narkoba bertonton masuk. Nah juga ada ini mobil mewah, Mercy, BMW, yang model-model gitu, Ferrari, diangkut pakai kapal kecil dari Singapura ke Batam. Terus akhirnya ketahuan sama polisi lautnya. Jadi Tapi harus kena denda. kapal-kapal yang besar, kapal-kapal resmi gitu ya. Enggak juga sih, harus dilihat dari surat-suratnya. Ya intinya legal. Legal, langsung dari Legal. legal istilahnya. Diurus surat legalnya tapi tanpa dipungut sama cukainya. Karena kan berarti masuk ke Batam. Juga kan di sana tuh dibuat free trade zone buat perkembangan bersaing sama ekonomi di negara-negara lain. Juga itu juga udah dianu di peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2007. Semuanya dari Google ya. Hafalnya, mohon maaf. Hafal. Orang sana saya. Oke. Buat di sana di Batam. Jadi kita mau bahas apa lagi nih? Apa ya? Jadi segi kuliner di sana. Boleh Apa coba yang mungkin beda? ceritain lagi sedikit lebih detail Kuliner. dibanding sebelumnya. Selain dari seafood di sana tuh ada makanan-makanan khasnya kayak mie tarempa. Tarempa tuh salah satu kota atau daerah di Pulau Anambas. Itu mie-nya tuh beda sedikit tuh, kayak mie lebar-lebar. Kayak mie apa di sini ya? Mie tiaw lah gitu. Mie gepeng gitu. Mie tiaw sih. Mie gepeng. Ya, kue tiaw agak Nah, gepeng. kue tiaw ya kayak gitu bentuk mie-nya. Terus dengan dicampur dengan ikan tongkol ya, ikan tenggiri. Lupa pokoknya ikannya. Ya. Dicampur dengan telur, terus dicampur dengan bumbu khas. Nah, biasanya tuh ada 3 macam. Ada yang kering itu biasanya yang digoreng. Terus ada yang kedua tuh ada yang lembab. Lembab tuh kayak demek gitu, ada air-air dikit. Basah itu kuah sebutan di sana. Tidak ada sebutan kalau mau mie tarempa apa, kering, lembab atau basah. Kalau lembab nyemek. Demek. Oh, Gue sih lebih suka yang demek sih, enak. Ada kuah-kuah gitu jadi sebut-sebut. Oke. Terus yang kedua ada ini nih yang kalau di sini biasa kalau ngolah cumi ya, Ya. tinta itu dibuang. Kalau di sana? Kalau di sana tinta itu dimasak lagi. Jadi nama makanan itu kan kalau di sana sebutnya sotong ya. Ya. Sebutnya sotong masak hitam. Enak tuh, enak banget. Jadi kuah gitu. Jadi kuah bener. Cuman enggak kuah bener-bener kuah yang kuah kayak demek-demek gitu doang. Oh. Jadi cuman Basah aja, basah doang. Itu tintanya tuh diolah lagi jadi bumbu tersendiri, jadi cumi masak sotong masak hitam itu. Terus ada Gonggong apalagi nih? gonggong tuh. Di gonggong tuh siput laut. Seafood laut. Di sana tuh, di sini ada gonggong sih, kayak siput laut gitu. Kuliner di sini. Jarang kayaknya. Pernah makan nggak? Siput Enggak. laut? Nggak pernah. Gue jarang makan seafood sebetulnya. Enak sih. Sehat berprotein tinggi. Ya nggak sih? Beromega tinggi ya. Kita beromega tinggi. Ikan ya, khusus Ikan. ikan. Oke, lanjut. Gonggong itu dengan cara dimasaknya bisa direbus. Direbus doang. Direbus pakai air tawar bukan air asin. Sekarang terasin. Ya. Terus dicocol pakai sambal khusus. Bisa sambalnya warna hijau. Ada sambal gitu. Jadi masih makan biar nggak amis. Jadi direbus, bisa makan pakai sambal, enak banget. Enak banget. Oke.
Udah. Terus ada kerang. Dan lain-lainnya. Di sana juga, oh ini satu lagi, laksa curry. Enak. Pernah makan laksa curry nggak Indomie? Indomie iya. Pernah. Ada sebut merek lagi nih. Nggak apa nih? Gak apa. Semoga Indomie ya bisa langsung sponsor di sini. Terima kasih Pak. Jadi di sana tuh kan kalau di sini kuah karinya, di sini laksa pakai kuah kari nggak sih yang Indomie? Sedap ya, sedap Indomie. Oke. Saya juga pakai kuah kari. Karena kalau di sana mie-nya mie Indomie. Nah kalau di sana tuh mie itu dari sagu. Tahu sagu kan? Tahu. Nah, terus sagu campur dengan kuah kari jadilah laksa kari. Oh. Jadi sana tuh ditek dengan gurih-gurih, begitu bumbu-bumbu. Kalau di Jawa gimana di Jawa? Enggak tahu. Tahu gue sih Jawa manis-manis ya. Iya, biasanya emang Jawa manis-manis. Mulai dari sambalnya juga kan mungkin dibanding Kepri jauh lebih manis, ya kan? Orang juga manis-manis katanya. Apa mana tuh? Orang Bandung sebenarnya. Nih jadi kemarin tuh gue kan ke Jogja ya. Ya, setelah refreshing di Jogja. Kita jalan-jalan terus makan nasi gudegnya. Nah, gue makan kaget kan. Telurnya udah manis nih. Makan manis. Terus ada sambalnya juga kan. Sambal tempenya. Makan manis. Terus apa sih gudegnya ya? Gudegnya juga manis. Semuanya manis nih. Gue juga bingung nih orang Jawa kok nggak diabetes itu gimana? Apalagi juga yang buatnya juga manis kan. Tambah diabetes tuh kalau bisa dibilang. Karena membiasakan pola hidup sehat. Sesimpel itu sebetulnya. Pola hidup sehat ya? Berarti kalau orang Jawa diabetes, orang Sumatera kolesterol kali? Iya. Bisa dibilang gitu ya? Betul banget. Aduh, oke lagi. Oke, paling udah deh. Kayaknya kita Udah ya? cukup ngomongin makanan lagi. Puasa juga. Iya, jadi lapar ya? Nggak banyak ngomongin makanan lagi puasa. Terakhir deh, ada nggak yang mau lu sampaikan ke teman-teman di luar sana? Tengah, kanan, kiri, tengah. Oke. Cuma menyampaikan kalau mau tahu lebih tentang Kepulauan Riau bisa langsung ke Instagram gue di sini. Ya, yang editor bisa diedit. Ini kalau anaknya ini emang keterlaluan. Bisa langsung di bawah sini ya. Instagram gue. Bisa langsung tanya-tanya nanti ya. Harus tanya ataupun mau berkunjung di Pulau langsung telepon gue aja. Karena tarifnya kok nggak gratis sebenarnya. Terus bias baru gratis. Oh, Saya udah undang saya ke podcast Adi Karsa. juga nggak jauh-jauh jadi bisa datang sini. Dan paling itu aja buat hari ini. Makasih Oke. banget, mantap. Udah mau datang ke Adi Karsa. Tadi kita Harus ngomongin, datang dong. Soalnya juga lu bisa bangun minggu ke sebelah kan. Kalau gue ketiduran. ngomongin banyak banget, mulai dari Melayunya, kelautannya, kemaritimannya, sampai makanannya, sampai Sampai promosi yang nggak ada seperti itu salah satu. Iya benar banget. Ya udah paling segitu aja buat hari Oke. ini. Sekali lagi makasih banyak udah mau datang ke Adi Karsa. Makasih juga Buat teman-teman yang di rumah, jangan lupa subscribe channel kita, Demes Semeta Shiva. Kita juga punya YouTube, TikTok, dan juga Twitter. Bisa syukur Ada lagi. Instagram juga, dan Semeta Shiva bisa dicari. Terus juga bisa di follow dan gak ketinggalan konten-konten terbaru dari kita semua. Guys, jangan lupa buat episode kali ini. Juga bisa follow Instagram saya. Ya itu. Jangan lupa buat hari ini. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.